Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan lagi kajiannya. Alhamdulillah tadi sudah ada selingan sholawat, sudah ada selingan snack ya. Sudah ada snacknya tuh, insya Allah sudah kembali seger semuanya, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya lanjut lagi materi. Allah itu ingin kita masuk surga. Allah itu ingin kita masuk surga. Makanya orang itu kalau mau masuk surga itu bayar tiket. Naik pesawat pakai tiket nggak? Pakai. Kalau naik bis pakai karcis? Pakai. Masuk bioskop? Pakai. Jadi kalau masuk ke tempat yang agak istimewa itu aja harus bayar tiket. Lalu bagaimana kalau kita ke tempat yang super istimewa, yaitu surganya Allah Subhanahu, pakai tiket, tapi tiketnya itu amal soleh, itu tiketnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sifat. Nih tandanya Allah ingin kita masuk surga. Allah itu punya nama, antara Asmaul Husna ada nama Allah Asy-Syakur. Ingat kan? Asy-Syakur. Asy-Syakur itu kalau diterjemahkan itu artinya yang maha mensyukuri. Buat bingung kan? Kan harusnya manusia bersyukur kepada Allah. Tapi ini Allah punya nama yang mana Asmaul Husna itu berarti di situ pun juga ada sifat Allah. Allah itu punya karakteristik nama Asy-Syakur yang maha mensyukuri. Makanya belajar ilmu agama itu nggak bisa kalau cuma terjemah letterlock, itu nggak bisa. Harus kita mengikuti petunjuk daripada para ulama. Saya cuma mau ngikutin hadis tanpa ulama, nggak mungkin ngerti hadis. Sudah ada hadis Nabi, al-ma'u minal ma'i, artinya apa? Tahu nggak? Terjemah gampang, air dari air. Maksudnya apa? Masa Nabi ngomong nggak ada maksudnya? Air dari air, maksudnya apa air dari air? Maksudnya al-ma'u wajib mandi itu ketika melihat, mohon maaf, air sperma, baru wajib mandi. Ini mengerti hadis itu harus lewat bantuan para ulama. Asmaul Husna juga sama. Allah punya sifat Asy-Syakur yang artinya maha mensyukuri. Maknanya yujazi bitta'atil yasir ad-darajatil kabir. Allah itu membalas perbuatan taat yang kecil dengan balasan yang sangat besar. Balasan yang sangat besar. Kita hitung yuk, kita hitung nih. Manusia hidup di dunia anggap 60 tahun ya. Dia anggap 60 tahun. 60 tahun itu berarti tidurnya berapa tahun? Kita akan tidur satu hari 8 jam ya. Pada satu hari itu ada 24 jam. Berarti itu 1/3. Berarti kalau kita hidup 60 tahun, maka tidur kita sudah 20 tahun. 20 tahun untuk tidur. Kira-kira kita mulai amal soleh, mulai dicatat itu mulai balik ya. Anggap balik berapa tahun? 15 ketinggian. 15 itu udah paling bisa jadi di bawahnya. Jadi kita hitung ya 10 tahun lah, kalau bodoh sedikit. Jarang ada 10 tahun balik. Cuma kita anggap ini ngitungnya aja anggap 10 tahun. Berarti waktu kita untuk ibadah itu 60 tahun kurang 20 tahun berapa? 40 kurang 10 kurang 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. 30 tahun itu kira-kira waktu untuk nonton TV berapa persennya? Waktu untuk main sama teman, untuk rekreasi, untuk refreshing, ada mungkin 1/4-nya ada ya? Mungkin lebih ya kan? Sehari aja ada. Sehari itu kita aktivitas yang bukan untuk ibadah. Senang-senang. Kalau kerja bisa bernilai ibadah ya. Kerja bisa bernilai ibadah. Makanya seorang muslim harus profesional. Innallaha
yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau kerja dia profesional. Jadi kalau ada karyawan tiap hari datangnya telat, sekalipun sholatnya rajin, mohon maaf, Allah tidak cinta dengan orang model begitu. Kenapa? Enggak profesional. Untuk cinta dengan orang yang profesional dalam pekerjaannya. Sekalipun kerjanya mungkin urusan dunia, tapi itu menyangkut mental seorang muslim. Islam bukan cuma ngurusin ibadah ya, Islam juga ngurusin pembentukan mental. Makanya negara kita itu dibangun sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang yang ngerti agama. Lagu kebangsaannya aja, bangunlah jiwanya, bangunlah. Apa yang pertama? Bangunlah. Nah ini yang namanya pembangunan jiwa. Makanya pemerintah harus peduli dengan yang model begini nih. Harus peduli dengan anak-anak yang mau belajar, anak muda yang mau taat, orang-orang yang mencari ilmu harus dipedulikan. Kenapa? Inilah bagian program negara ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini pembangunan jiwa. Ini pembangunan jiwa. Makanya kira-kira anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan pembangunan jiwa banyak mana? Jauh ya. Infrastruktur dibangun, tapi masyarakatnya semuanya mental maling. Aman apa enggak? Habis. Makanya pembangunan jiwa itu kan penting. Itu pemerintah ditempatkan di sini hebat-hebat semuanya, insya Allah ya. Tempat lain yang jauh sekali, jauhnya sampai muter ke sini lagi. Enggak, tempat lain yang jauh maksudnya. Nah, pembangunan jiwa. Jadi orang muslim itu harus profesional ya. Allah Subhanahu wa taala yujazi bit ta'atul yasir adratul kabir. Kita hitung tadi 20 tahun tidur, 10 tahun belum balik, ditambah sisa 30 ya. Dan 30 kira-kira sepertiga waktu kita untuk urusan selain Allah. Betul apa betul? Makan di warung, nyantai sama temen, kemudian ngopi bareng, ngerumpi, anggap sepertiga. 30 tahun kurangin sepertiga, sisa 20 tahun. 20 tahun ini kira-kira waktu sholat kita, ibadah pengajian. Itulah 10 tahun ada atau enggak? Anggap paling bangkrut 10 tahun sisanya. Berarti total ibadah kita, urusan kita beli surga, hanya kita gunakan umur kita 10 tahun, 1/6 dari usia kita kan usia anggap 60, 1/6 nya aja itu yang untuk toh. Anda bisa bayangkan kita ini ibadah total 10 tahun, padahal mungkin bisa kurang, padahal mungkin bisa ibadah kita total 10 tahun, tapi Allah menjanjikan bagi kita untuk yang ibadah surga, khalidina fiha, kekal di dalam surga selama-lamanya. Apakah bukan itu balasan yang luar biasa untuk perbuatan kita? Betul kan? Taatnya kita dikit, tapi balasannya itu surga. Makanya orang-orang soleh itu punya satu, kalau nyemangatin murid-muridnya ya, punya ibarat begini: taibu qalil wastarahu katsir. Muridku, anakku, di dunia capek dikit bangun tahajud nggak apa-apa nak, capek dikit sholat ke masjid nggak apa-apa nak, capek dikit malam minggu nggak nongkrong sama teman pengajian nggak apa-apa nak, capekmu itu bentar, wastarahu katsir, tapi senengmu nanti jauh lebih banyak daripada itu. 10 tahun di total, khalidina fiha, kurang. Makanya kalau orang nggak bisa masuk surga kan kelewatan ya, kan kelewat. Ditambah lagi ada amalan-amalan yang nilainya luar biasa. Ini saya bacakan di sini kurang lebih ada banyak ini. Bisa ada 28. Ada 28. Kita ambil yang baca semuanya, selesai jam subuh nanti selesainya.
lanjut masjid At-Taqwa akhirnya. Nah, dikatakan ini amal-amal kecil nih. Yang pertama, ini kita ambil yang ekstrim-ekstrim aja. Orang itu kalau ibadah rata-rata capek ya. Ini ada ibadah, perutnya kenyang, dosa diampuni sama Allah. Perutnya kenyang, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu. Perutnya, dosanya diampuni oleh perutnya. Kan lapar baru dapat ampunan dosa, harusnya gitu kan puasa lapar. Ini enggak, perutnya kenyang, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu. Gimana itu? Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasul bersabda, barang siapa yang setelah makan kenyang kan tadi, dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang mana at'amani memberikan makan kepadaku, hadzal ta'am makanan ini, wa razaqanihi dan merizkikan kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya yang berarti dari kekuatanku. Orang setelah makan kenyang baca doa itu, kata Nabi, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Enak ya? Makan kenyang, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali, ulama mengatakan orang kalau mau makan sekalipun pakai sendok nih. Orang kalau mau makannya itu cuci tangan jauh daripada kefakiran. Jauh daripada kefakiran. Yang pertama. Berarti setelah ini semangat makan semuanya. Jangan semangat makannya, semangat doanya. Oh, semangat makannya gemuk semua nanti akhirnya. Tadi udah makan? Udah baca doa? Udah baca doa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lanjut amalan berikutnya. Lanjut. Mau berapa? Jangan banyak-banyak. Ini nanti yang beruntung dapat buku ini wallahu a'lam ya siapa ya. Nah, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ma min waladin barrin yang duru ila walidayhi nadrata rahmatin. Tidaklah seorang anak yang berbakti memandang kedua orang tuanya dengan pandangan belas kasih sayang, illa kecuali kata Allahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Tidaklah ada anak yang bakti memandang kepada kedua orang tuanya pandangan kasih sayang, kecuali Allah akan mencatat setiap kali pandangan mendapatkan pahala 1 kali haji yang mabrur. Allah, sahabat nanya, wa in hadara kullu yawmin mi'ata marrah. Ya Rasulullah, kalau lihat satu hari 100 kali? Dijawab sama Nabi, na'am, Allahu akbar wa atiyah. Sesungguhnya Allah lebih besar untuk bisa ngasih pahala lebih daripada itu, wa atiyah, dan sangat bisa berbuat baik lebih daripada itu. Memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Beruntunglah Anda yang masih punya orang tua. Kunci surga di tangan. Jangan sampai membantah orang tua, menyakitin hati orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Untuk Anda yang sudah orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka kesempatan Anda tinggal mendoakan orang
tua, dan usahakan hadis ini didengar oleh anak Anda sekalipun bukan Anda yang menyampaikan. Orang tua kan, kamu lihat saya dapat pahala haji, kan gak enak ya. Usahakan hadis ini didengar oleh anak Anda sekalipun bukan Anda yang menyampaikan. Ini pandangan amal kecil, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ini karena udah waktunya. Selesai jam 9:30 atau jam 9? Fleksibel ya? Fleksibel. Kalau masih semangat lanjut. Semangat sampai jam 11, ya antum yang lanjut, saya pulang. Tidak boleh maksimal jam 9. Lama-lama nanti bosan akhirnya. Terakhir, ada satu kalimat pahalanya 30. Allah keuntungan. Rasul bersabda, hadis riwayat Imam An-Nasai, man shalla alayya salatan wahidatan. Nabi, barang siapa sholat untukku satu kali sholawat, sallallahu alaihi asyra sholawatin, Allah bersolawat kepada dia 10 kali sholawat. Wa huttat anhu asyra khati'atin, dan Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan Allah mengangkat 10 derajat. 10 derajat, dosa dia menjadi 10, dan dapat 10 sholawat dari Allah Subhanahu. Dalam kitab Nasaihud Diniyah disampaikan, kalau seandainya satu sholawatnya Allah dihitung dengan amal semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak lebih mahal daripada satu sholawatnya Allah Subhanahu. Lalu bagaimana dengan 10? Hanya dengan kita satu kali sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau redaksi apapun juga terserah kita masing-masing. 10 kali Allah sholawat kita. Ya. Dan ini nanti lanjut, silakan yang berminat bisa. Jika berminat silakan yang nanti yang beruntung akan dapat bukunya ya. Allah. Dan jawab pakai kertas atau nanti kalau yang langsung juga boleh ya. Kalau ada yang langsung juga boleh. Nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti jawab, kita pisah dengan meminum seteguk 2 teguk air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas dulu atau langsung dulu? Kertas dulu. Saya seorang pemuda, mohon nasihat untuk anak seorang muda, mohon nasihat untuk anak agar istiqomah di Allah. Karena terkadang anak merasa futur itu hilang semangat, goyah. Anak takut untuk bernasihat kepada Allah. Syukran dia, semoga Allah selalu mencintaimu. Surat cinta ini ternyata. Masya Allah, I love you too. Nah, untuk pemuda, memang pemuda itu masa yang lain daripada yang lain. Manusia itu akan ditanya sama Allah, umurnya digunakan untuk apa, dan masa mudanya digunakan untuk apa. Padahal masa muda termasuk umur ya kan? Allah tanyakan, kenapa? Karena masa muda itu akan dimintai pertanggungjawaban khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberikan apresiasi kepada para pemuda yang taat. Nanti manusia di padang mahsyar di hari kiamat, jarak matahari hanya 1 mil, panas luar biasa. Ada yang keringatnya sekaki, keringatnya selutut, keringatnya sepusar, sedada, bahkan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ketika keadaan genting seperti itu, keadaan menegangkan, ada 7 golongan sama sekali tidak merasakan panas. Siapa mereka? Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dewasa pergi ke masjid, main dengan teman yang soleh. Saya sudah hijrah, berkumpul dengan teman-teman yang baik. Yang model begini anak mudanya semangat cari ilmu agama. Yang model begini anak mudanya nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
ini Allah. Dan hadis yang lain, ajiba rabbuka an syabin la sabwatala. Tuhanmu kagum sama pemuda yang nggak punya keinginan untuk rusak-rusakan, untuk nakal-nakalan. Nah, cuma masa muda memang nafsu besar. Nafsu itu godaan itu banyak. Nah, kalau misalkan memang orang sudah umur 90 tahun ke atas, nggak ada nafsu, udah dikit ya. Kasih cewek gak ngotot, ngantuk, iya malah. Tapi anak muda, jangankan kelihatan cewek, dengar suaranya aja bingung udah, keder udah anak muda. Nah, anak muda, setiap Anda sampai terpeleset, maka kembali langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepleset, kembali, kepleset kembali terus. Karena anak muda tanpa kepleset susah. Dan tanpa kepleset itu karena itu manusiawi. Tapi yang bahaya ketika tanpa kepleset, sudah kepleset dan tanpa tobat kepada Allah, berikutnya akan terjerumus dan naudzubillah min. Agar tidak patah semangat, satu, cari teman yang baik, cari teman komunitas yang di sini ada iPad, Ikatan Pemuda Ahlussunnah wal Jamaah Dumai. Nanti mungkin ada Ikatan Pemuda remaja masjid mana, ikatan ini. Pokoknya ikuti teman yang baik, komunitas yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda jangan sampai nganggur. Jangan sampai nganggur. Ada syair, inna syababa wal faragha wal jiddata mufsidatun lil mar'i ayyi mufsidati. Kalau 3 hal ini terkumpul dalam seseorang, jadinya rusak. Apa 3 hal? Masa muda, nganggur, punya fasilitas. Masa muda, masih muda, nganggur, gak punya kegiatan positif, punya fasilitas, duitnya banyak. Kira-kira larinya kemana? Umroh. Naudzubillah min. Punya fasilitas, tampak ganteng. Cari cewek terus hiburannya nanti. Naudzubillah min. Nanti makanya terus gimana kalau Anda muda punya fasilitas? Yang kedua harus dihilangkan. Jangan sampai nganggur, selalu sibukkan diri dalam kegiatan yang positif. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau mengatakan, nafsumu, jiwamu jika tidak kau sibukkan dengan yang hak, maka akan sibuk dengan yang batin. Naudzubillah min. Semoga pemuda tadi semakin istiqomah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kurikulum dari Nabi dalam mendidik anak? Dari Nabi dalam mendidik anak tentunya banyak ya. Cuma Nabi pernah ada satu hadis yang penting urusan pendidikan. Ini pondasi pendidikan utama dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Adibu auladakum, didik anak-anakmu ala thalathi khisal, untuk 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi mereka. Wa hubbi ali baitihi, cinta kepada keluarga nabi. Wa qira'atil Quran, dan pandai membaca Al-Quran. 3 hal nggak boleh dipisah. 3 hal nggak boleh di. Kalau ada orang, saya cinta Nabi, saya cinta keluarga Nabi, tapi nggak cinta Quran, nggak mau baca Quran, maka cintamu palsu. Saya ahli Quran, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kamu juga palsu. Harus digabungkan. Jadi kalau cuma ngaku cinta Nabi dan nggak cinta Quran, buktinya cinta Nabi itu cinta Quran, karena kepada Nabi diturunkan Al-Quran, dan buktinya orang ahli Quran itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Quran dan Nabi nggak bisa dipisah. Semakin Anda baca Quran, semakin Anda cinta kepada Nabi. Di Al-Quran banyak sekali isi pengagungan-pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu literatur tafsir yang pernah kita baca,
Ini kadang-kadang ada orang su'ul adab menafsirkan Quran, su'ul adab kepada Nabi. Ada ayat wa wajadaka dhalan pada. Ini kalau terjemah. Jadi ada terjemah, ada tafsir. 50 tahun yang lalu itu sebagian ulama besar di Indonesia dan Nusantara ini sempat mengharamkan Al-Quran diterjemahkan. Kenapa? Karena orang takut, orang anggap Quran itu ya terjemah itu. Padahal enggak. Quran itu di situ ada makna dan harus melalui ilmu tafsir. Ada ayat wa wajadaka dhalan dan dia yang mendapati kamu dalam keadaan kamu sesat, kemudian dia memberimu petunjuk. Rasulullah ada, oh ini bukti Nabi Muhammad itu juga pernah tersesat. Ini ada ayatnya. Bila Nabi Muhammad pernah tersesat, lagi yang ngomong gimana kira-kira? Tafsirnya banyak dan tidak sedikit pun itu melecehkan Nabi. Bahkan ada satu tafsir yang luar biasa pernah saya baca, dikutip juga dalam kitab-kitab sirah. Maksudnya ayat ini diturunkan Allah mengingatkan kepada Nabi. Surat Al-Duha itu sempat lama nggak turun. Ini sempat lama nggak turun lah. Wahyu ketika itu Ummu Jamil istri Abu Lahab bilang, Muhammad, inni ara'anna syaitanaka qad tarakak. Muhammad, aku lihat setanmu yang bisa ngasih wahyu udah minggir ya, kamu ditinggal ya. Ini Nabi Muhammad tuh cinta sama Quran, cinta sama Allah. Dia nggak dapat surat dari Allah, sedih. Ada orang pacaran 3 hari nggak dapat SMS dari pacarnya, kira-kira gimana? Galau. Yang jawab galau, jiwa muda banget ini. Galau ya. Kenapa nggak dapat surat dari kekasih? Nabi Muhammad sekian lama nggak mendapatkan surat ayat Al-Quran yang turun. Galau Nabi Muhammad. Turun firman Allah Ta'ala mengingatkan wa wajadaka dhalan. Itu kisahnya dulu Rasulullah umur sekitar 6 tahun 7 tahun pernah jalan-jalan di kota Mekah tersesat. Ketika itu bingung. Ketika bingung datang Abu Jahal bawa unta. Abu Jahal bawa unta. Abu Jahal datang bawa unta. Nanya, kamu siapa? Cucunya Abdul Muthalib. Ayo ikut saya antar. Naik ke untanya Abu Jahal, dibonceng taruh di belakang. Bonceng taruh di belakang. Untanya nggak mau gerak. Untanya nggak mau. Dibonceng taruh di depan. Untanya gerak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pindah ke belakang lagi. Nggak mau gerak lagi. Pindah ke depan, gerak lagi, jalan lagi. Heran Abu Jahal. Ya Abu Jahal itu bukan nggak ngerti kalau Nabi itu benar. Saya itu pernah ditanya, Abu Jahal, Muhammad itu benar apa enggak? Saya jawabnya gimana? Muhammad itu nggak pernah bohong. Benar apa enggak kalau dia Nabi? Dia nggak pernah bohong. Ya benar apa enggak? Ya benar. Terus kok kamu nggak beriman? Kan nanti dia pemimpin bukan saya kalau begitu. Gengsi. Abu Jahal kemudian bawa Rasulullah sampai depan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, tahu nggak yang terjadi antara saya dengan ini cucumu ini? Saya taruh belakang unta yang nggak gerak, saya taruh depan baru unta yang mau bergerak. Rasul tersesat kasih petunjuk, petunjukkan sebarang petunjuk. Abu Jahal yang dapat petunjuk dan Rasul belum mendapatkan petunjuk untuk kembali. Jadi Al-Quran yang bisa dipisahkan dengan Nabi. Ada satu riwayat sahabat Nabi yang berkata, "Kunna ashaba Rasulillah, utinal iman qabla al-Quran." Kita ini para sahabatnya Nabi dapat iman sebelum Quran. Dapat iman sebelum Quran. Dan nanti akan datang di akhir zaman sekelompok kaum punya iman tapi nggak punya Quran. Punya iman tapi nggak punya Quran tapi nggak punya Quran tapi nggak punya iman. Maksudnya nggak punya iman gimana? Qurannya punya tapi nggak punya iman. Iman itu gimana maksudnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sebelum aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada orang tuanya,
anaknya dan semua manusia. Baru itu iman. Dia punya Quran, tapi nggak punya kesempurnaan iman karena nggak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Gimana seperti itu? Maka Quran cuma bermain di mulutnya dan rongkongannya, tapi Quran nggak masuk ke dalam hatinya. Akhir riwayat dikatakan hum syiraru hadhil ummah, mereka lah golongan terburuk umat ini. Alhamdulillah, men. Bukan berarti aku tuh nggak usah belajar Quran, ya salah. Belajar Quran salah. Anda belajar Quran sambil belajar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Mau tahu tandanya cinta Nabi? Besok malam masuk bulan Rabiul Awal, apa yang Anda bayangkan untuk menyambut hari kelahiran Nabi? Itulah bibit cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beli buku sejarah Nabi, pelajari, cintai Nabi, agungkan Nabi. Orang-orang itu kalau kita lihat di mana-mana tradisi dari mulai Aceh sampai Merauke, itu mereka pecinta maulid Nabi. Ada biasalah dari rebana besar tau, lafaz dia namanya pasien. Rebana besar itu buat untuk ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dibaca itu mereka semua berderai air mata. Kenapa? Mengucapkan salam kepada Nabi, rindu dengan Rasulullah SAW. Sekarang orang berangkat umroh, pulang umroh cerita, saya umroh tapi gak ziarah ke makam Nabi Muhammad. Alhamdulillah, men. Kalau ketemu orang begitu, saya jawab begini, bukan kamu yang gak mau diziarahi sama Nabi, tapi Nabi yang gak mau diziarahi sama kamu. Kok bisa manusia hatinya terhalangi daripada mengagungkan Rasulullah SAW? Karena itu setiap ahli Quran pasti ahli mahabbah, setiap ahli mahabbah pasti juga ahli Quran. Gabungkan, satukan antara mahabbah dengan Al-Quran agar terwujud iman dan pendidikan yang sejati. Itulah konsep kurikulum pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berhubung saat ini perencanaan pemilihan pemimpin, nah pemimpin yang akan kita pilih itu mohon terangkan kriterianya agar jangan terpilih orang yang tidak peduli dengan Islam. Sekarang ada partai-partai pendukung penista agama, jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana sikap kita memilih orang usungan partai-partai itu? Mohon penjelasannya. Panjang ini, dibuat singkat ya. Saya ajarin singkat. Kalau mau pilih pemimpin, musyawarah, ikuti petunjuk ulama yang istiqomah, istikharah. Musyawarah, ikuti petunjuk ulama yang istiqomah, istikharah. Itu lebih. Karena yang namanya musim kampanye, semua orang kelihatan baik. Ya, ini yang peduli dengan Islam, semuanya kelihatan peduli dengan Islam. Jangankan pengajian, diundang mungkin kenduri aja datang insya Allah. Masa kampanye jadi wallahu a'lam ya. Jadi nggak bisa dilihat karena semua orang berlomba-lomba untuk mempercantik bungkusnya. Makanya kita musyawarah, doa minta petunjuk sama Allah, istikharah, lalu yang kita anggap ini yang paling soleh, inilah yang akan kita pilih. Adapun dengan partai-partai yang dari berbagai agama dan yang lain sebagainya, tentunya kita perlu lihat partai dan juga perlu lihat orang. Kalau memang dia mungkin diusung dari partai tapi dia terang-terangan anti dengan penistaan terhadap agama, maka diperhitungkan. Saya nggak boleh dipilih ya, diperhitungkan untuk dipilih tetap ada musyawarah. Mungkin partainya ini, tapi dia anti dengan penistaan agama. Saya benci dengan penistaan agama, saya nggak senang agama dihina. Mungkin partainya jalurnya itu yang pendukung penistaan agama, maka diperhitungkan. Kemudian dipilih, diperhitungkan. Tetap musyawarah, minta petunjuk dan ikuti petunjuk ulama yang sah. Itu untuk pemilihan pemimpin.
Bagus, Be. Gitu.